hari ini kita membahas transformasi jenis yang terakhir, yaitu dilatasi. Nah, Bapak harap kalian tetap terus semangat belajar walaupun di masa pandemi ini. Oke, baiklah, kita mulai saja pembelajaran pada hari ini. Oke, nah sebelum kita memasuki ke materi pembelajaran, kalian harus mengingat kembali tentang materi masih koordinat kartesius karena sangat diperlukan dalam pembelajaran hari ini. Nah, yaitu sumbu X, sumbu Y, bagaimana menentukan titik, bagaimana meletakkan titik. Nah, seperti itu harus kalian kuasai lagi. Nah, kemudian apa sih gunanya dilatasi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini ada ilustrasi sederhana. Pernahkah kalian bermain bayangan dengan menggunakan senter lalu membentuk sebuah bayangan, menyenterkan ke tangan dan membentuk sebuah bayangan. Nah, bayangannya bisa berbentuk hewan. Nah, itu semakin jauh dindingnya maka akan semakin besar bayangan yang terbentuk. Nah, itulah salah satu contoh dilatasi karena ukuran tangan yang asalnya kecil menjadi bayangan yang besar. Nah, di sini ini dianggap senter ini dianggap dengan pusat dilatasinya. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah ketika pernahkah kalian menggunakan LCD proyektor? Nah, LCD proyektor ini dapat menayangkan gambar atau video dalam bentuk layar yang lebih besar. Nah, kita lihat ukurannya. Ukuran yang asalnya di layar HP menjadi layar yang lebih besar. Nah, inilah salah satu contoh dari dilatasi yang akan kita pelajari, bagaimana menentukan skalanya, berapakah perbesarannya, berapakah perkecilannya. Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Kemudian tujuan pembelajaran. Nah, setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mengetahui definisi dari dilatasi suatu benda. Nah, kalian harus tahu definisinya. Kemudian dapat menentukan faktor skala suatu dilatasi yang diberikan. Kemudian kalian dapat melukis bayangan benda hasil transformasi dilatasi. Dan yang terakhir, kalian dapat menentukan koordinat bayangan benda hasil dilatasi pada koordinat kartesius. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran pada hari ini, yaitu dilatasi. Nah, sebelumnya kita bahas dulu apa itu dilatasi. Dilatasi merupakan perkalian dari koordinat tiap-tiap titik pada suatu bangun datar dengan faktor skala. Artinya dalam dilatasi ini proses transformasinya menggunakan perkalian koordinat dengan faktor skala. Nah, dari perkalian koordinat dengan faktor skala ini akan membuat benda mengalami pembesaran atau pengecilan. Nah, kapan benda mengalami pembesaran, kapan benda mengalami pengecilan? Yaitu jika faktor skala atau K lebih dari 1, maka benda akan mengalami pembesaran. Namun jika K kurang dari 1 dan masih lebih dari 0, maka benda akan mengalami pengecilan. Nah, kita lihat contoh dari dilatasi segitiga ABC. Nah, ini segitiga ABC yang berwarna hitam itu benda asli, kemudian didilatasi menghasilkan A2, B2, C2, ini mengalami dilatasi pengecilan. Kemudian menjadi A3, B3, dan C3 ini mengalami dilatasi pembesaran. Nah, seperti ini contoh dari dilatasi. Namun jika kita amati lagi, pada ketiga segitiga ini mengacu pada satu titik, yaitu titik 0,0. Nah, 0,0 inilah yang menjadi pusat dari dilatasinya. Oke, jadi dalam dilatasi itu ada faktor skala dan ada juga pusat dilatasi. Kemudian rumus dari dilatasi. Nah, rumus dari dilatasi ini ada dua. Yang pertama, dilatasi dengan acuan titik asal atau pusat dilatasinya titik 0,0. Nah, rumusnya adalah
titik A dengan koordinat X, Y didilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala K akan menghasilkan titik A aksen dengan koordinat X dikali K, Y dikali K. Nah, dalam matematika titik ini juga dibaca kali. Jadi operasinya tinggal X dikali faktor skala dan Y dikali faktor skala. Nah, kemudian rumus kedua, jika dilatasi dengan acuan titik lain, artinya pusat dilatasinya adalah titik lain. Kita misalkan di sini titik lainnya adalah S dengan koordinat P, Q. Nah, rumusnya adalah titik A dengan koordinat X, Y didilatasi dengan pusat titik S dengan koordinat P, Q dan faktor skala K, maka akan menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat P ditambah K dikali X dikurang P, Q ditambah K dikali Y dikurang Q. Nah, di sini X dikurang P dulu, baru dikali K, lalu ditambah P. Kemudian yang di sini Y dikurang Q dulu, baru dikali K, baru ditambah Q lagi. Nah, jadi rumusnya jika acuannya titik lain adalah seperti ini. Oke, kemudian untuk lebih jelasnya mari kita bahas contoh-contoh soal. Nah, yang pertama, contoh pertama ini koordinat hasil dilatasi dengan acuan titik asal. Nah, soalnya, tentukan bayangan titik A dengan koordinat 3,4 jika didilatasi dengan faktor skala 2 dengan pusat dilatasi titik asal. Oke, penyelesaian ini pertama kita tulis dulu apa yang diketahui, yaitu titik A dengan koordinat 3,4, kemudian K atau faktor skalanya sama dengan 2, kemudian pusat dilatasinya adalah titik asal atau 0,0. Nah, ini bisa kita masukkan ke rumus yang pertama. Tuh, jika titik A, X, Y didilatasi dengan pusat 0,0 dengan faktor skala K akan menghasilkan A aksen. Nah, rumusnya tinggal dikali K dikali X, K dikali Y. Nah, kita masukkan X A-nya 3,4, kemudian faktor skalanya 2, maka A aksennya 2. 2 ini K, dikali 3, 3 ini X, maka 2 kali 3, 2 dikali 4. Nah, maka A aksennya adalah 6,8. Jadi didapat koordinat A aksen adalah 6,8. Nah, jika kita lihat ilustrasinya, ini titik A 3,4, pusatnya 0,0, menghasilkan A aksen 6,8. Jadi proses dilatasinya ini kita lihat jarak dari titik O ke titik A, yaitu 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas. Nah, didilatasi dengan faktor skala 2, maka jaraknya dikali 2. Artinya yang asalnya 3 menjadi 6 satuan ke kanan, kemudian 4 ke atas menjadi 8 satuan ke atas, maka didapatlah aksen 6,8. Ya, kemudian lanjut ke contoh 2. Contoh 2 ini dilatasi dengan acuan titik lain. Nah, kita lihat suatu titik B dengan koordinat 3,-1 ini dilatasi dengan faktor skala 3 dengan pusat dilatasinya adalah titik M dengan koordinat 1,2. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Pertama, kita tulis diketahui, yaitu titik B 3,-1, kemudian faktor skalanya atau K-nya sama dengan 3, dan pusat dilatasinya adalah titik M dengan koordinat 1,2. Nah, ini kita bisa pakai rumus yang kedua, di mana titik B X, Y dilatasi dengan pusat titik M, faktor skala K, maka menghasilkan B aksen P ditambah K dikali X dikurang P, Q ditambah K dikali Y dikurang Q. Nah, ini kita masukkan B-nya 3,-1, 3 sebagai X, -1 sebagai Y. Pusat dilatasi M 1,2. Jadi P-nya sama dengan 1, Q-nya sama dengan 2. Dan faktor skalanya 3. Maka B aksen P tambah Q dikali
X dikurang P, maka 1 ditambah 3 dikali 3 kurang 1. Kemudian 2 tambah 3 dikali negatif 1 dikurang 2. Nah, maka hasilnya 3 kurang 1, 2 dikali 3, 6, tambah 1, 7. Kemudian negatif 1 dikurang 2, negatif 3 dikali 3, negatif 9, tambah 2, negatif 7. Maka didapatlah B aksen adalah 7, negatif 7. Kemudian kita lihat ilustrasinya. Ini titik B 3, negatif 1. Kemudian didilatasi dengan pusat M 1,2 menghasilkan B aksen 7, negatif 7. Nah, bagaimana ini proses dilatasinya? Kita lihat jarak dari titik M ke titik B yaitu 2 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Kemudian didilatasi dengan faktor skala 3, artinya dikali 3. Maka jaraknya menjadi 6 satuan ke kanan dan 9 satuan ke bawah, maka menghasilkan titik B aksen dengan koordinat 7, negatif 7. Nah, seperti itu. Kemudian contoh 3. Nah, ini kita menentukan faktor skala. Soalnya suatu titik C negatif 2,4 didilatasi dengan pusat dilatasi adalah titik asal, menghasilkan bayangan C aksen dengan koordinat 4, negatif 8. Tentukan faktor skala dari dilatasi tersebut. Nah, alternatif penyelesaiannya diketahui titik C dan C aksen. Pusat dilatasinya adalah titik asal atau 0,0. Nah, kita pakai rumus yang pertama. Nah, dengan C, X, Y dilatasi menghasilkan C aksen. Rumusnya K dikali X, K dikali Y. Kita masukkan titik C-nya dan C aksennya. C-nya negatif 2,4 dilatasi dengan faktor skala K menghasilkan 4, negatif 8. Nah, kita lihat di sini K dikali X ini sama dengan 4. Kemudian K dikali Y sama dengan negatif 8. Nah, maka K dikali X sama dengan 4. Kemudian X-nya adalah negatif 2, maka K dikali negatif 2 sama dengan 4. Negatif 2-nya kita pindah menjadi K sama dengan 4 dibagi negatif 2. Maka K-nya sama dengan negatif 2. Nah, ini bisa kita coba di salah satu saja. Bisa dicoba di K dikali X sama dengan 4 atau K dikali Y sama dengan negatif 8. Hasilnya sama. Maka diperolehlah K-nya sama dengan negatif 2. Nah, seperti itu cara mencari faktor skala. Kemudian yang keempat, nah ini kita melakukan dilatasi pada suatu bangun datar yaitu segitiga. Nah, contohnya diketahui segitiga ABC dengan titik sudut masing-masing A 1,3, B 2,3 dan C 2,1. Gambar segitiga ABC dan bayangannya setelah didilatasi dengan faktor skala 3 dengan pusat dilatasi titik asal. Oke, penyelesaiannya. Nah, jika dilatasi pada suatu bangun, maka kita dilatasi adalah titik-titik sudutnya. Jadi yang kita dilatasi adalah titik A, B, dan C. Nah, ini bisa langsung kita pakai rumus. Nah, maka A 1,3 menghasilkan aksen 1 kali 3, 3. 3 kali 3, 9. Kemudian B 2,3, 2 kali 3, 6. 3 kali 3, 9. Kemudian titik C 2 kali 3, 6. 1 kali 3, 3. Nah, didapatlah A aksen 3,9, B aksen 6,9, dan C aksen 6,3. Kemudian kita gambar. Nah, seperti inilah gambarnya. A 1,3, B 2,3, dan C 2,1. Nah, pusat dilatasinya adalah 0,0, maka menghasilkan A aksen 3,9, B aksen 6,9, dan C aksen 6,3. Nah, seperti itu jika kita ingin mendilatasi suatu bangun datar. Oke, cukup sampai sini saja materi pembelajaran hari ini. Jika masih ada yang
ingin ditanyakan atau masih ada yang bingung, langsung saja kita diskusikan di grup WhatsApp ya. Oke, cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.